Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali, diberikan kekuatan untuk bersama mengkaji kitab hadis Targhib wa Tarhib Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kesayangan kita yang insya Allah hadir setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7 nanti. Inilah kajian kitab tafsir, maksud kami kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Dan memang acara ini didesain Anda bisa bergabung, berdiskusi, mengkaji dari rumah Anda masing-masing. Terlebih bagi Anda yang dulunya pangapunten tidak sempat mondok, sekarang Anda bisa mondok secara dari rumah, dari daring, mendengarkan suara radio, atau Anda juga bisa mendengarkan atau menyaksikan langsung karena kami juga punya channel podcast di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Linknya bisa Anda share ke iwan Anda atau bisa Anda tempel ke akun Anda masing-masing sehingga Anda nanti setiap hari bisa mengkaji karena ini materinya juga bisa Anda putar ulang ketika acara ini selesai. Kebetulan pagi ini kita sudah sampai pada bahasan anjuran tawadu dan larangan sombong. Ini pertemuan yang ketiga, bagian yang ketiga. Dan seperti biasa, nanti Anda bisa berdiskusi, berdialog bersama narasumber Mitra Pas ya. Kami sediakan saluran, Anda bisa telepon di 0295385877 bagi Anda yang kerso telepon. Untuk WhatsApp, nah ini Anda bisa kirim suara Anda, voice note, ataupun tulisan bagi Anda yang sempat nulis, ngetik di 08522779999101. Kalau komentar bisa juga di fanpage kami Radio Pas FM Pati. Silahkan Anda pilih mana yang membuat Anda nyaman untuk mengikuti berdialog, diskusi dengan narasumber di acara ini. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Bismillah, alhamdulillah. Wal khairu wa syarru bima syiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jami'il masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fit tarain. Kitab Targhib wa Tarhib masih menerangkan tentang ancaman bagi berbuat sombong. Hadisnya ke 4460.
An Abi Sa'id Al-Khudri, diterangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, wa an Abi Hurairah, juga dari Abu Hurairah, qala, ngendikan kekalihipun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun ngendikan sinten Kanjeng Rasul, yang qulu dawuh sinten Allah taala azza wa jalla, azza halimau luhur wa jalalan agung sinten Allah. Dawuhipun Allah, al-izzu utawi kemuliaan, izari iku tapeh ingsun, wal kibriya utawi gumedhe tai sombong, ridha iku selendang ingsun. Faman mongko ta sapan nang nazaani ngrebut ing ingsun syai'an ing sesuatu minhuma saking izzi wal kibriya, adzabtuhu mongko bakal nyiksa ingsun hu ing man. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa Muslim. Niki hadis yang meriwayatkan banyak, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, sahih menurut beliau semuanya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Hurairah ini menyaksikan apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dingendikake Kanjeng Rasul. Ngendikane Kanjeng Rasul, Allah itu dawuh. Dawuh Allah, al-izzu izari, izzun kemuliaan, mulya niku tapehku, tapeh namping sarung. Izar niku maknane ya sarung, ya tapeh, ya namping. Jadi kemuliaan itu nampingku, sarungku, tapehku. Wal kibriya ridai, kalau gumedhe sombong itu selendangku. Rida itu selendang. Kata Pak Ustadz, Pak Kiai nyampirno sing ning pundak kayak bukan handuk, itu namanya rida gitu. Karena pakaiannya aksesorisnya itu sama sebetulnya, ya kudung segi 4 begitu. Kalau hanya disampirkan di pundak itu namanya rida atau selendang. Kalau dibuat udeng-udeng di kepala namanya imamah. Kalau buat dilipat segitiga kemudian buat kudungan begitu namanya khimar. Khimar. Kalau ditaruh di pundak kanan kiri dikemulke namanya burdah. Jadi satu barang punya nilai banyak dan punya nilai ibadah kalau disandarkan pada sunnahnya Rasul Muhammad SAW. Bisa jadi imamah, bisa jadi rida, bisa jadi himar, bisa jadi burdah. Yang nilainya paling tinggi ketika dijadikan imamah atau surbanan, udeng-udeng ning sirah, itu yang nilainya paling tinggi. Tapi kesemuanya adalah sunnah, biasa dilakukan oleh Nabi sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu. Nah, ini menggambarkan dua hal ini adalah aksesorisnya Allah. Wal kibriya ridai. Jadi al-izzu wal kibriya, keduanya kemuliaan, kemudian yang mulia, keagungan, identik dengan kesombongan, itu keduanya adalah aksesorisnya Allah, pakaiannya Allah. Artinya yang pantas menyandang kedua hal itu hanya Allah. Yang mulia hanya Allah. Yang patut sombong hanya Allah. Maka barang siapa yang merebut keduanya, maka Allah akan menghukumnya. Allah akan menghukumnya. Nah, maka sebagai manusia yang pangkatnya adalah hamba, maka tidak boleh merasa agung, merasa mulia, apalagi berperilaku takabur, sombong, gumedhe, jumawa, angkuh, tidak boleh. Itu pakaian Tuhan, jangan kau ambil, jangan kau rebut.
jangan berkelahi dengan Tuhan, tidak akan menang. Maka Allah akan menghukum. Nah, artinya kita tidak boleh punya sifat-sifat atau mengaku merasa secara merasa lebih hebat, mulia ataupun berperilaku sombong, haram. Karena itu sifatnya Allah, berarti kita mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah marah. Kasarannya harap nyaingi Gusti Allah kalau ada orang yang demikian. Kemudian dari wa fi hadisin wa minal hadis ya Abi Hurairah wahda, ini dari keterangan Abi Hurairah, qala Rasulullah qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala was dawuh sinten Allah tabaraka wa ta'ala, al-kibriya'u ridai, al-kibriya utawi sombong, ridha iniku selendang ingsun, wal azumah lan ngrama agung izari ku tape ingsun. Faman mongko ten saben nazani lamun ngrebut ingsun wahidan ing sesuatu siji minhuma sing loro, ya qadaftuhu finnar mongko bakal nyemplungno ingsun ing man finnar ing dalam neraka. Dalam riwayat, dalam keterangan Abi Hurairah sendiri, khusus dari Abu Hurairah, bahwa Rasul itu bersabda bahwa Allah telah berkata, berfirman, sombong adalah ridai, itu adalah selendangku, keagungan itu adalah namping tesarungku. Barang siapa yang merebut salah satu dari dua itu, salah satu saja, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Kalau yang hadis atas itu keduanya, yang kemudian yang dari Abu Hurairah salah satunya pun sudah menjadikan kita terhina. Artinya kita tidak boleh punya sifat merasa agung, merasa mulia, merasa lebih hebat. Tidak boleh. Maka itu akan menjadikan kita dilempar oleh Allah ke neraka. Nah, dalam wawasan umum, perilaku azumah, merasa agung, kemudian minta privilege khusus terhadap apa saja, itu termasuk perilaku koruptif non-konvensional. Kalau korupsi konvensional itu kan dia harus punya jabatan di birokrasi, kemudian mengambil atau memarkup atau apalah uang-uang negara. Itu namanya korupsi konvensional, standar. Maka yang tidak pegawai, yang tidak ikut ngurus negara, ya tidak bisa korupsi. Gitu. Tapi perilaku koruptif, perilaku koruptif. Ada perilaku koruptif non-konvensional, termasuk orang yang minta dilayani. Orang yang merasa dirinya lebih mulia sehingga minta mendapat perlakuan khusus. Nah, itu termasuk perilaku koruptif. Perilaku koruptif non-konvensional. Andai kan dia menjadi orang besar, pasti minta ini dan itu. Nah, itu bahaya. Ya, minta ini dan itu, minta fasilitas ini, itu, gini, begini, begitu, begitu. Nah, itu namanya perilaku koruptif non-konvensional yang harus diantisipasi. Ketika ada pribadi-pribadi semacam itu, andai kan diberi kekuasaan mereka ini, pasti dia akan korupsi konvensional. Nah, maka Islam mengharamkan itu. Merasa agung, merasa hebat, merasa itu. Karena itu akan menjadikan kita dilempar ke dalam neraka dan Allah marah, itu akan menghukum kita. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala ngendikan Ibnu Abbas, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, iku dawuh sinten Allahu jalla wa ala, jalla agung, wa ala lan dur, itu Allah itu agung dur, wa azza mulia, itu sifat-sifatnya Allah. Jalla wa ala, azza jalla wa ala, azza wa jalla wa ala, itu Allah Ta'ala, itu sifatnya Allah. Jalla jalalu, jadi yang agung, tidak ada mengagungkannya lagi, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Al-kibriya utawi gumedhe te sombong ku rida ingsun, rida selendang. Wal azumah utawi merasa
agung merasa gedhe iku izari tabe ingsun paman mongko tesapane wong naza'ani ku lamun nyopot nyuteng ngoyok sapa man ingsun wahidan ing suwiji minhuma saking loro kuwi mau kibriya wal azuma alqaituhu finnar alqaitu mongko nyemplungake ingsun ing man finnari ing dalem neraka. Rawahu Ibnu Majah wa lafdhuhu lahu wa Ibnu Hibban fi sahihihi kullahuma min riwayatil Atha bin Sa'ib. Ini status hadisnya sahih menurut Ibnu Majah. Lafadznya hadis ikut Ibnu Majah. Redaksinya keterangan dari Ibnu Abbas masih seperti hadis sebelumnya menguatkan, cuma ada perbedaan sedikit. Allah berfirman, sombong itu ridhaku, merasa agung itu adalah tapehku, maka barang siapa yang mengambilnya, merebut salah satunya, maka Allah akan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian menurut Ibnu Hibban hadis ini sahih. Ibnu Hibban dan Ibnu Najah ini meriwayatkan dari jalur Atha bin Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib. Maka bisa sahih menurut beliau. Karena rawi itu meneliti berdasarkan penelitian, bisa jadi menurut rawi lain tidak sahih, tapi dari jalur lain bisa sahih, tergantung dari jalur sanad atau sanadnya hadis dari siapa itu. Maka dalam hadis ini dijembrangkan, digamblangkan. Wah iso sahih itu kondi begitu ya. Sahih ya Bukhari Muslim itu, kalau ngajinya ya Bukhari Muslim. Sahih ya banyak. Status hadis setelah hadis mutawatir itu hadis sahih. Ada orang pernah itu ngeyel, itu hadisnya mutawatir itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mengkhawatirkan. Itu dia tak tahu bahasa Arab, tak tahu ilmu hadis. Hanya membelitir bahasa yang serupa-serupa gitu karena mutawatir artinya dia mengkhawatirkan. Hadis mutawatir itu hadis yang paling tinggi. Artinya Nabi berkata disaksikan oleh lebih dari 40 sahabat, bahkan bisa 100. Mayoritas sahabat mendengar semua. Sehingga semua rawi bisa mengambil jalur semuanya. Itu namanya mutawatir, hadis yang paling tinggi. Setelahnya sahih, setelahnya hasan, begitu dan seterusnya. Oke. Kemudian hadis selanjutnya wa an Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, kacer saing Fadlah bin Ubaid radhiyallahu muga paring ridho sinten Allah anhu ing Fadlah bin Ubaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satne Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Kula niku ngendikan Kanjeng Rasul, salah satun utawi telu layus al iku bakal den takoki anhum saking telu. Ada 3 orang yang tidak akan ditanya oleh Allah, dijodak maksudnya, dineng, didiamkan oleh Allah. Siapa 3 orang yang dineng dijodak Gusti Allah niku? Didiamkan, tidak ditakoki, gak diomongi, gak disoparoh. Pertama, rajulun rupane wong lang naza'a kang ngoyok Allah ing Gusti Allah ridhaahu ya ing ridhai Allah. Pertama, seorang laki-laki yang ngoyok merebut ridhanya Allah. Ridhanya Allah tadi apa? Ridhanya Allah itu al-azumah, al-kibriya. Ada lelaki yang sombong. Berarti itu dia telah merebut ngoyok ridhai Gusti Allah. Maka kelak dijodak Gusti Allah. Jiarno ning dunya nek ngewani-wani nganggo pakaianku, ngoyok dari ridhaku. Tak pernah ditanya, tak pernah disoparo, dibiarin. Ya apa susah ketika kita bertamu kemudian tidak disoparo yang punya rumah, itu susah. Apalagi di akhir oleh itu maliki yaumiddin, Allah yang meratui, merajai alam akhirat. Allah yang berkuasa. Kemudian fa inna
ridaahu al-kibru, karena mongko fa inna ridaahu mongko sak temene rida ya Allah iku al-kibru sombong. Nah, ridha Allah iku sombong kok dioyok wani-wani ana menungso. Ya ana wani-wani menungso sing wani ngoyok ridhae Gusti Allah. Mongko kelak akan dibiarkan Allah, tidak ditanya, dinengke. Wa izarahu lantai tape Allah al-izzu mulia. Wa rajulun lan wong lanang fi syakki ing dalam keraguan min amrillah saking perintah Allah. Yang nomor 2 yang tidak akan ditanya oleh Allah, dibiarkan dijodak itu seseorang yang ragu-ragu atas perintah-perintah Allah. Kon salat leren mikir. Enggak iya, salat iku toko Gusti Allah kayak karangane Kanjeng Nabi. Wong salat iki wis cetha kok aqimus shalah li dzikri innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mung ayat ra karu-karuan. Yakin kalau itu perintah Allah enggak usah ragu, suruh puasa Ramadan. Enggak bener wong kon poso iku. Wah, wong ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jelas tak terus ya, lan ragu. Kon haji mosok si haji kuline Mekah mbok ning gone Juwono kono apa ning tanah Abang rasane tanah suci gitu. Orang semacam ini kalau dijar kiri jauh tak maka dasarnya Islam itu harus iman toh. Bang Islam harus Islam yang iman kepada 5 hal kan. Kok ragu-ragu, udah dibiarin aja. Maka orang yang ragu itu sebetulnya keraguan-raguan itu bisa jadi timbul dari kurangnya ilmu, nomor 2 dari bisikan setan. Kemudian yang nomor 3 wal qunutu min rahmatillah. Al qunut bimakna napa niku yas berarti putus asa. Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu juga akan dibiarkan Allah. Maka jangan pernah putus asa sekarang yang sakit. Jangan pernah putus asa. Yakinlah kesembuhan dari Allah. Sakit yang bikin Allah, yang menunjukkan Allah. Sudah berobat kemana-mana sembuh, percayalah. Karena semua itu manusia menjalankan tugas pengobatan. Tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan, yang mengobati bisa, saya pun bisa. Tapi yang menyembuhkan Allah. Nah, maka jangan pernah berputus asa. Bismillah, jono Gusti Allah. Yang diberi kesulitan hidup jangan putus asa. Percayalah masih ada Allah. Yang punya banyak masalah, problematika, jangan putus asa. Seolah-olah kemudian sudah tidak ada hari lagi, tidak ada kehidupan lagi, kemudian bunuh diri dan sebagainya. Jangan. Tidak bagus. Apalagi hanya masalah cewek biuh. Jangan nom-nom. Koyok-koyok dunia wis sepi gak ono sapa. Kalau Adam tinggal Hawa mungkin Adam bingung, tapi kita Hawa-hawa banyak. Hawa malam, Hawa pagi, Hawa siang. Jadi jangan karena masalah hal kecil kemudian putus asa seolah-olah dunia berhenti berputar. Percayalah dunia tanpa kita tetap berputar dan berjalan baik. Ya, percayalah tanpa satu orang pun kita akan bertemu dengan dua lain orang. Ya mungkin kualitasnya beda, kenyamanannya berbeda. Tapi dunia ini hanya sifatnya pergantian saja. Dulu dia yang jadi kepala desa, kelak bisa kamu, bisa anakmu. Dulu orang itu mungkin menjadi miliknya dia, sekarang mungkin bisa miliknya orang itu dan seterusnya. Itulah dunia, berputar terus, berjalan terus. Maka jangan pernah berputus asa. Maka diibaratkan kehidupan dunia seperti roda berputar, kala di atas, kala di samping, kala di bawah. Nah, yang di bawah ini kesuwen ini sing memet. Di samping kesuwen juga gandil ya rekosa. Nah, maka bersyukurlah ketika di atas dan bersabarlah ketika di samping, apalagi di bawah. Percayalah, tetap roda berputar. Maka jangan pernah putus asa, seolah-olah tidak punya Tuhan.
Saya teringat oleh satu makalah dari Khalil Gibran, itu seorang filosof modern ya, yang sangat terkenal karya-karyanya, bahkan orang Islam pun sangat mengakui bakal dia bukan umat Islam. Lakukan hari ini apa yang bisa kau lakukan hari esok, terserah hari esok. Kalau kita gubah, lakukan hari ini apa yang bisa kita lakukan hari esok, terserah Allah. Apa lebih keren lagi, lakukan hari ini atas kehendak Allah, maka awali dengan doa, hari esok pun juga terserah Allah. Artinya umat Islam itu ya kesehariannya terserah Allah lah. Yang penting kita sudah ikhtiar, memilih kita itu ya. Memilih. Ketika memilih ragu-ragu istikharah, ketika sudah mantap berdoalah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Laksanakan. Karena setiap perbuatan yang telah kita mulai dengan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, itu akan dijaga Allah sampai selesai. Bahkan yang kita lakukan, katakan kita melakukan satu perjalanan, berangkat sampai pulang, bahkan yang kita tinggalkan semua dijaga oleh malaikat-malaikat Allah semua. Nah, maka ketika sudah mengambil keputusan, ya sudah, bismillah tawakalna. Nah, gitu. Nanti begini begitu, ya percayalah, kalau memang itu milikmu, itu sebetulnya hanya cara Allah untuk memutar cerita agar hidupmu lebih indah, gitu. Ya 5 tambah 5 tidak ada 10 kan, tapi 10 itu tidak harus 5 tambah 5, bisa jadi 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 baru ada 10, diputar-putar begitu biar asyik kehidupan itu. Jadi kehidupan diberi cerita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerita itu untuk menggabungkan kehidupan yang agar paralel terhadap orang lain, karena hidup itu kita itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang harus ada interaksi dengan lingkungan, dengan siapa, dengan apa. Nah, maka jangan pernah putus asa. Orang yang putus asa di rahmat Allah kelak dijodak Gusti Allah, tidak akan ditanya, dibiarkan. Hadisnya riwayat At-Tabrani, lafadznya ikut Ibnu Majah dan sahih menurut Ibnu Majah. Kemudian wa'an Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, lan kacerita sing Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu kala ngendikan Harithah, sami'tu midanget ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadis Kanjeng Rasul, ala ukhbirukum bi ahlin nar, ala inga-inga, ala tu eling-eling, perhatian eling-eling, ukhbirukum arep ngabarke ingsun, kum ing sira kabeh bi ahlin nar kelawan sapa ta penduduk neraka kuwi, kullu utulin, yaiku kullu utulin saben-saben utul bermakna orang yang kasar peranginya, buruk, berangasan, jawadin yang suka teriak-teriak tidak pakai aturan, mustakbirin dan berperilaku sombong. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi Harithah bin Wahab ini pernah mendengar Nabi SAW ini berkata, ingat-ingat akan kukabarkan kalian semua ya, siapa itu penduduk neraka? Nggih, Rasul nggih. Yaitu setiap orang yang peranginya kasar, jawad, kita mendele. Ya ingatan non sewu, ini tak saya bahasakan yang lebih yang lebih ngonek dengan warga Pati dan sekitarnya. Wong kasar kita mendele kaya bakul apa dan sombong ya. Kan banyak itu perilaku semacam itu di tengah masyarakat, orangnya kita sok jagoan, ngomong kuwasar kabeh dilalap itu. Sombongnya minta duit, ngungguli gunung sombongnya. Orang semacam ini alunar. Kecuali dia tobat memperbaiki diri. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Wa anhu lan tangsih saking Harithah radhiyallahu anhu. Qala hanggan Harithah qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, ora bakal mlebu swarga sapa al-jawaz
Al-jawaz mana kasar omongane. Orang yang kasar, berangasan, tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk surga. Ya. Walal ja'dzori, lan tidak akan masuk surga apa ja'dzori. Ja'dzori itu ada notnya kabirul badni, orang yang besar perutnya. Ini bahasa kinaya, orang yang rakus. Mohon maaf, orang yang rakus. Ini juga tidak akan masuk neraka surga. Rakus itu sapa wae diembat ra pilih-pilih. Dia tidak peduli haram, subhat, makruh, enggak ya apa saja. Sebagai wal kedual, waton ranggrunjal, waton gak nyengkal ya. Mbah kodok, mbah kadal, mbah sepatu, mbah sendal, mbah watu, mbah koral, mbah bantal, mbah singkal itu dianggap halal. Niku ja'dzuri ai kabirul batni ai rakus. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat ini. Wa qul al-jawaz al-ghalizul fadh. Al-jawaz itu ya orang yang kasar omongannya, buruk perangainya itu. Pedendang-pedendeng gitu kalau di kampung. Pedendang-pedendeng ada sambil minum ngalor ngidul dudang-duding kok nyegat yang geruang kayak begitu ya. Mohon maaf bahasa kasar ya preman lah, perilaku premanisme itu. Maka kan di Indonesia itu premanisme harus diberantas. Orang yang keta-kete itu tidak pantas. Saya tambah 1-2 hadis lagi. Wa an Suraqah bin Malik bin Ju'sham radhiyallahu anhu. Terangkan dari Suraqah. Anna Rasulullah, sesungguhnya saat temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan sin Kanjeng Rasul, ya Suraqah, ya Suraqah, ala ukhbiruka bi ahlil jannah. Ala eling-eling ukhbiruka arep nuduhke ingsun ka ing sira bi ahlil jannah kelawan sapa to penduduk swarga kuwi. Wa ahlun nar lan penduduk neraka. Ini Suraqah yang cerita, Suraqah bin Malik bin Ju'tham. Ju'tham, tha. Jadi huruf Arab itu ada tha, ada sa, ada sya, ada so, ada sa. Jadi perbedaan. Maka huruf ejaan Latin itu belum bisa menulis lafadz Arab dengan fasih. Nah, terkadang ada insya Allah ditulis insya Allah. Nah, itu akan disepakati ketika ada konsensus, contohnya ilmuwan ahli bahasa di negara kita Indonesia, kemudian bikin satu rumusan dengan ejaan-ejaan yang disempurnakan. Contohnya kalau sin ya pakai s, kalau tha pakai s ts gitu loh, tha. Kalau shod pakai sh, kalau shin pakai sz, nah gitu. Itu baru ketemu. Nah, itu nanti akan beda ketika dikonfront dengan ulama India katakan. Beda karena Latinnya India dengan Latin Indonesia tentunya beda, ahli bahasanya beda. Maka pernah terjadi kan ulama India namanya Dr. Naik gitu. Dalam postingan pengikut-pengikutnya itu kalau menulis insya Allah gitu. Insya pakai sh. Itu kalau di konfirm atau disamakan dengan ejaan Indonesia akan berbeda makna. Mau orang Indonesia itu ya panutannya ya ulama Indonesia, ahli bahasa Indonesia, jangan ulama lain. Nanti pasti beda hasilnya. Seperti yang permasalahan di Indonesia ditanyakan dengan ulama-ulama Mesir. Beliau nggak tahu tentang kontekstual sosial di masyarakat Indonesia. Kok ya lucu gitu. Ulama kita itu hebat-hebat, sudah berkelas dunia. Harus beda lah jadi bangsa itu.
jangan sidik-sidik membanggakan ulama Mesir ini dari ulama Malaysia, Indonesia, wong Jawa men gak kurang ya, yang alim yang alamah, masya Allah, alim alamah ini tak terhitung. Dan ketika menyangkut tentang masalah sosial atau hukum fikih, beliau tidak memahami tentang sosial kemasyarakatan di Indonesia, maka tidak patut kurang pas kalau kita merujuknya ke sana. Apalagi menjadikan dalam satu kasus kemudian dijadikan saksi ahli katakan. Ya kurang bisa menjiwai dan mengetahui, karena fikih itu harus kontekstual kan. Fikih itu kan satu hukum yang solutif itu, yang selalu dikondisikan dengan sosial kemasyarakatan, karena ada kaidah dalam ilmu usul itu al-adatul muhakkamah. Jadi adat kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan referensi hukum. Kalau mohon maaf ini ulamanya tidak tinggal di Indonesia, tidak tahu sosial kemasyarakatan Indonesia, bagaimana mau mengambil sikap? Gak bisa. Contoh tentang kiyong saja. Apa di Mesir ada kiyong? Ya kan, keyong. Apa di Saudi ada keyong? Enggak ada keyong tuh. Keyong besusul itu. Ketika ditanyakan ulama asalnya pasti beda dengan jawaban ulama di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dengan di Afrika, Sudan, Kenya, Somalia. Apakah akan sama dengan jawaban di ulama ini? Pasti beda, karena mereka tidak tahu sosial kemasyarakatan di sini. Kalau masa kita itu keyong itu besusul itu ya makanan konsumtif keseharian. Beda dengan bekicot ya, kalau bekicot kan dihukumi beda dengan kiyong kan. Nah itu artinya memang ya ulama kita itu masya Allah hebat orang, apalagi ulama Jawa ya, semualah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ini sepanjang sejarah juga melahirkan ulama-ulama hebat. Ada Syekh Khatib As-Sambas di Kalimantan kan, Syekh Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, ada Ahmad Al-Minangkabui Minangkabu, ada yang Banten itu Imam Nawawi Al-Banteni Al-Jawi. Jadi kalau yang di Banten itu Nawawi, Imam Nawawi bin Umar, karena Imam Nawawi ada dua nanti. Ada Imam Abi Zakaria Nawawi yang ada di Damaskus, ada yang Nawawi di Indonesia, itu beda. Kalau imam yang di Damaskus Syria itu karyanya seperti Al-Majmu' yang kitabnya terkenal sekali, ada berapa, 17 jilid atau berapa. Kemudian pengarang kitab Al-Adhkarun Nawawi, kemudian banyak karyanya ya. Kalau yang An-Nawawi di Jawa itu Kasifatus Sajjah, kemudian Nasikhul Ibad. Nah itu. Jadi An-Nawawi udah banyak. Ya, kita lanjutkan. Jadi dari apa itu Suraqa tanya, Suraqa akan kutunjukkan siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka itu. Qultu bala nggih jeung Rasul. Bala ya Rasulullah. Nggih, direkke jeung Rasul. Kala jawab ngendikan kanjeng Rasul, amma ahlun nari wa kullu ja'dzuri jawadin mustakbirin. Masih sama. Adapun penduduk neraka adalah setiap orang yang rakus, orang yang kita-kite, yang sombong, kasar perangainya, buruk kotor ucapannya. Penduduk neraka. Wa amma ahlul jannah faddu'afa al-maghlubun. Dan penduduk surga itu ya kaum du'afa, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang fakir, orang-orang lemah, yang mereka itu apa itu maghlubun, terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin ya isine mung pasrah, mung sabar, mung nrimo begitu. Ini calon penghuni surga. Hadisnya rawahu Tabrani fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, wal Awsat
Di Imam At-Tabrani hadisnya itu Al-Kabir, Al-Awsat. Kabir kitab besar, Awsat pertengahan, ada As-Shaghir kitabnya beliau itu. Bi isnadil hasan, dengan sanad yang hasan bagus. Wal Hakim, Imam Hakim qala sahihun ala syartil Muslim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih karena persesuaian dengan syarat kesahihan Imam Muslim. Semoga bermanfaat dan kita dijauhkan dari sifat sombong, takabur, keta-kete, mohon maaf laku gitu ya. Apalagi yang keta-kete sesama Muslim itu tidak bagus. Ustadz sama ustadz, keta-kete sama ustadz tidak bagus. Kiai keta-kete karo kiai, ya nggak boleh itu. Oh, bakul bakso keta-kete karo bakul bakso ya nggak boleh ya. Nah itu ya. Sifat perangai buruk ini harus dihilangkan dari pribadi kita agar menjadi pribadi-pribadi yang baik. Baik. Mitra Pas, pertanyaan dari Anda, nanti Anda bisa berdiskusi bersama Abah Yai Mukhlisulati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodatul Salam Tambah Harjo Runting Pati. Topiknya cukup menarik Mitra Pas karena ancaman bagi orang yang berperilaku kete. Nanti Anda bisa telepon di 0295385877, WhatsApp di 085277999101. Like, komentar, kemudian juga share Anda kami tunggu. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Terima kasih Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Ada beberapa menit Anda bisa bergabung berdiskusi bersama Abah Yai Mukhlisulati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodatul Salam Tambah Harjo Runting Pati, dan izinkan saya Arif Fanil akan memandu Anda. Anda bisa telepon ya di 0295385877, kemudian WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan di 085277999101. Kebetulan topik kita cukup menarik Mitra Pas tentang ajudan tawaduk, dan tadi banyak hadis tentang larangan sombong atau keta-kete. Ini pertemuan yang ketiga. Bagi Anda yang mungkin tidak mengikuti pertemuan pertama dan kedua, bisa mencarinya di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung pagi ini di 385877. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam Mas Ari. Baik, siapa di mana Bapak? Dari Mas Udin di Juwana. Monggo silakan Bapak. Begini apa Saya pernah mendengar satu ungkapan entah itu hadis atau makalah yang mengatakan bahwa sombong di depan orang sombong itu boleh apa? Ya, itu contohnya seperti apa sombong di depan orang yang sombong itu apa? Itu saja ya apa yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Jadi menyombongi orang yang sombong itu sedekah. Jadi menyombongi orang yang sombong itu sedekah. Itu guru kita dulu, kiai saya itu menerangkannya begini. Kalau mereka sombong dengan maksiatnya, kita harus lebih sombong dengan peribadahan. Menerangkannya artinya begini prakteknya. Kalau mereka sombong dengan, mohon maaf, dangdutane, maka kita harus lebih bangga dengan pengajian gitu. Itu maknanya begitu. Itu karena memaknai itu harus tidak boleh kita kemudian berijtihad sendiri ya tentang satu ajaran agama itu. Dulu Mbah Mun itu nerangke begitu. Nyombongi wong sombong sedekah niku pripun. Itu memberi contoh begitu ya. Kalau dia sombong dengan permaksiatan, kita sombong dengan ibadah. Lah sombong ibadah kan berdosa, itu untuk menyombongi orang yang maksiat, yang sombong. Nomor 2, contoh dia sombong dengan harta bendanya, maka kita jatuhkan, kalau ingin menyombongi ya, taruhlah dia sangat bangga dan sombong dengan kekayaannya yang 100 miliar katakan. Kita bisa menyombongi dengan begini, oh mong 100 miliar, rumangsaku 1000 miliar. Nah itu artinya berbicara atau menghadapi orang yang sombong dengan satu kesombongan, itu sedekah. Karena apa? Dengan tujuan mengingatkan orang yang sombong, ya coba bablasno sombongmu, karena di atas langit masih ada langit gitu. Nah, itu tujuannya itu. Jadi menyombongi orang yang sombong adalah sedekah, itu tujuannya untuk mengingatkan. Hei fulan, hei bro, ingat
di atas langit masih ada langit. Ngono gitu. Maka ketika mereka pamer kendara, wah semua mobilku ki top, jos paling apik di apa? Innovazenik, rumangsaku Hammer. Ya begitu. Ra ije elek bilang begitu kan. Sombong tah itu. Padahal kita gak punya itu. Tapi begitu. Nah, ucapan itu bisa jadi akan menyadarkan, oh iya ya, baru Zenik. Zenik di kelas Innova yang paling bagus. Tapi masih kalah dengan kelasnya Alphard. Kelasnya itu ketika berbicara tentang materi begitu. Orang sombong dengan anaknya. Wah, anakku itu sekarang mau sukses. Apa pangkatnya? Apa ya kalau ya baru AKP, rumangsaku wis jenderal. Begitu loh. Itu menyombongi. Orang yang sombong adalah sedekah dalam arti untuk menyadarkan dia, hei jangan sombong, di atas langit masih ada langit, gitu Mas. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon kembali di 085277999101. Teleponnya banyak banget yang sudah ngantri ini di 0295385877. Assalamualaikum Pak Saif Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Hari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Monggo silakan. Petinyun persa Pak Yai. Titik kesombongan itu kan ada dua nggih. Sombong tentang beliau itu banyak riaknya, mengunggulkan kepunyaannya, dan kedua sombong itu silent. Tapi yang saya pilih itu begini ya Pak Yai. Silent itu bukan berarti untuk menunjukkan kesombongan, tapi silent itu untuk tidak menjadikan sebuah mandorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang argumentasi atau pendapat pribadi itu silahkan menyimpulkan apa saja tentang hal sombong. Tapi dalam kajian-kajian ini kesombongan itu tercerahkan dengan dalam dua kategori gitu loh. Kategori sombong yang berhubungan dengan psikologi gitu. Psikologi itu berarti kejiwaannya. Maka disebut dengan sombong. Sombong itu ada di kejiwaan, mental gitu loh. Ada di perilaku. Perilaku tadi ada jaktori, ada disebutkan ada dengan bahasa apa tadi, jawat, ada disebutkan dengan apa itu, dengan istilah utul, jawat, itu loh. Ini jadi sombong yang berbentuk mental, ada yang sombong dalam bentuk perilaku. Anggak, wong Jawa ngarani. Gumedhe, kalau gumedhe, anggak itu di perilakunya. Utul, kemudian jawaz, itu perilaku. Tapi kibir itu di mental. Artinya secara mental dan secara perilaku haram seorang muslim itu menunjukkan itu semua. Mentalnya sombong ya, merasa lebih daripada yang lain gitu. Merasa lebih daripada yang lain. Mungkin istilah yang sampai sampaikan itu silent dalam arti diam itu jaim gitu ya, orang yang jaim termasuk sombong. Bisa jadi merasa tidak level gitu ya, bisa jadi itu mental maksudnya. Jadi betul dia diam tapi sebetulnya ngenyek gitu loh. Bahasanya wong Jawa sinis. Gitu tak ada. Jadi hanya dengan kowe ya gitu loh, mohon maaf dengan bahasa itu. Itu mental namanya. Mental. Atau apapun istilahnya. Satu menyangkut tentang psikologinya. Kemudian perilaku. Ini semua tidak boleh menunjukkan kesombongan. Dan ketakaburan. Tidak boleh. Haram lah. Nah gitu.
Dan bisa jadi orang yang diam juga menunjukkan bisa. Karena diamnya menganggap tidak level, tidak sebanding. Ngelatini wong ngono. Nah gitu. Bisa jadi. Dik niku dak yo rasa kuku irengku to. Ya. Wes jarane dak wong cah mengkono rupane. Mohon maaf dengan dialek orang Pati begitu ya. Nah, itu berlaku sombong juga. Diamnya diam tapi menunjukkan satu keangkuhan lebih tepatnya. Angkuh. Nah, maka dalam beberapa kosakata juga banyak ya, dari kibir, dari ikhtiqar, kemudian udul, jawad, ja'dzori, jadi banyak kosakata yang muncul, yang aneh-aneh, kosakata yang langka ini. Yang langka, yang menggambarkan ya nane sombong, mentile, kete gitu. Ya, kita bahasakan yang lebih mudah lah. Itu. Nah, itu. Maka semua itu tidak boleh dalam ucapan, perilaku, sikap, mental atau gestur, hanya gestur saja juga nggak boleh. Gestur itu ya bahasa tubuh. Body language-nya juga nggak boleh. Gesturnya nggak boleh. Gesturnya itu tadi, gitu dah itu, gitu dah. Itu nggak apa, dengan bahasa tubuh aja nggak boleh. Sombong. Itu telah merebut ridhanya Allah. Akan dilempar ke neraka, akan disiksa, ya akan dibuak, gitu, didiamkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena tercelalah sifat itu. Mau kaya sekaya apapun, sadarlah masih ada yang lebih kaya, bro. Gitu. Mau punya pangkat, apalagi mau kepala desa, ijono camat, bro, no bupati, biasa aja lah. Apalagi jadi pengurus masjid, alah, ijono pengurus pesantren, biasa aja. Jadi apa katakan? Jadi artis biduan, malah biduan kelas desa, ijon artis Jakarta. Gitu loh. Kalau orang sadar semacam ini kan, enggak mungkin orang kaya sombong. Punya mobil 5, baru 5, ada yang punya 10, biasa-biasa saja. Ada yang punya begini, alah itu banyak sekali, itu ya biasa. Orang biasanya yang keta-keta itu kan ya, maaf istilahnya seperti pendekar ya. Orang berlatih bela diri baru 1-2 jurus kuasa itu kan keta-keta. Lihatlah kata kalau yang ingin menyombongkan tentang kekayaan dan harta benda. Ada yang kaya tapi tidak sombong. Ya, yang tokoh sekarang katakan ya. Ada Yusuf Hamka itu pengusaha kaya itu. Itu yang dipakai juga pakaian bukan pakaian, tidak pakaian yang branded loh. Sepatu-sepatu biasa, sendal biasa, jam tangan ya murah-murah, harga ya paling 1.500.000. Ya, itu orang kaya Indonesia termasuk. Yang punya Facebook itu siapa itu? Seabrek atau siapa namanya? Mark Zuckerberg atau siapa? Yang Seabrek. Itu orang kaya sedunia itu, lihat kemana-mana malah jalan kaki, sendalan jepit, makan pinggir jalan biasa. Itu namanya mentalnya memang bagus, tidak sombong. Ini orang baru pulang dari perantau oleh keta-kete yang desa mabuk ngalor ngidul, wes mental semacam itu yang bikin rusak. Kan banyak, mohon maaf itu ya, banyak yang ketika orang pulang perantau itu yang keta-kete di kampung ya. Padahal non maaf, dia hanya bekerja di sana, kalau pulang nanti tidak hanya bertahan 3 bulan. Ya, tabungannya habis, uangnya habis, itu mau ngapa? Biasa aja lah, mau jadi orang kaya sekaya biasa aja. Orang kaya, yang kaya masih ada yang lebih kaya, apa yang ganteng lebih ganteng. Jadi biasa aja. Tidak berlebihan, itu sombong. Kadang suka prihatin ya, wanita-wanita yang pulang dari perantau itu, mohon maaf sikapnya itu kan sampai dapat cap lah ya. Kita tidak menjustifikasi ke semuanya, ada 1, 2, 3 gitu loh. Entah yang laki atau perempuan yang pulang itu tidak hanya pulang orang yang baru kaya baru atau orang
OKB, orang kaya baru itu kan enak kowe tawa tak borong. Nah, bahasanya begitu. Masya Allah, janganlah. Itu pernyataan yang menunjukkan kesombongan. Tidak boleh ya. Ya, tidak boleh ya nak ya, gitu, dan sebagainya. Nah, ini agama membatasi kita, mengatur. Itu tidak baik. Bukannya tidak balik, haram, berdosa. Maka jadilah orang yang kaya yang santun, orang hebat yang santun, artinya yang biasa rendah hati, tawadhu itu. Kula niki napa? Terkadang ada yang dalam dunia akademik lagi sarjana, kapan ketak gitu, sarjana S1 ketak gitu. Mohon maaf, universitas lokal katakan udah ketak gitu. Ijazahmu apa? Esmu piro? Masya Allah. Ya nggak usah begitu. Kan masih ada S2, masih ada S3, ya kan? Jadi enggak patut semua dipersombongkan. Kalau hanya selembar kertas sertifikasi atau syahadah atau ijazah secara akademik, kan otaknya juga belum tentu ada ilmunya. Belum tentu loh orang-orang yang tidak punya title itu kemudian lebih hebat daripada yang punya title. Belum tentu. Ya, belum tentu. Banyak orang hebat yang tidak mau terdeteksi secara akademik. Tapi dia hanya berkarya, membangun, mendidik, mengajar tanpa harus dapat embel-embel secara akademik atau pengakuan secara akademik. Banyak semacam itu, banyak. Maka ya yang S1, S2, S3, dokter S2 ya secara akademik terukur bagus. Memang begitu cara untuk mengukur kemampuan secara akademik. Tapi harus diketahui banyak yang lebih hebat yang tidak punya gelar. Harus sadar, sehingga nanti yang punya gelar pun biasa saja, tetap tawadhu. Ini hanya gelar akademik dan hanya satu jurusan ilmu yang dipelajari. Belum tentu kemudian menguasai semua ilmu kan. Dan orang-orang yang hebat itu yang tidak punya, justru mereka banyak menguasai disiplin ilmu gitu loh. Sehingga kalau hanya mengejar secara ukuran secara akademik, ya akan habis karena secara akademik membidangi satu jurusan. Sebenarnya dia sudah menguasai 20 jurusan ilmu, 31 fam ilmu. Maka umurnya akan habis untuk itu semua. Maka tidak mungkin kan. Nah, dan terbukti sekarang nampak dan terlihat dan mulai nongol kan orang-orang yang belajar bahkan di dunia pendidikan non formal pun hebat, mengalahkan yang belajar di pendidikan formal. Orang-orang yang tidak punya gelar secara akademik tapi lebih hebat daripada yang bergelar atau punya gelar secara akademik. Bahkan sekelas profesor pun terkalahkan. Dan itu kenyataan. Maka ini pembahasan, maka tidak perlu sombong, membanggakan diri, membusungkan dada, tidak perlu. Ya, apalagi hanya mohon maaf, hanya S1 gitu. Lagi masih S1-nya extension lagi. ya biasalah. Karena reguler ya mending betul-betul belajar extension. Bangga-bangga kemudian iku esmu piro? Emang pernah kuliah gitu. Ya enggak harus begitu juga. Emang sing pinter mung kuliah tok. Banyak selama kita hidup sebetulnya kita sekolah di alam. Sekolah kehidupan itu terus. Bahkan orang-orang yang pilihan itu murad dapat makom murad dikehendaki Allah. Allah yang mentarbiyah dengan caranya Allah. Itu lebih hebat daripada yang mentarbiyah orang-orang. Allah mentarbiyah melalui wali-walinya Allah. Itu lebih hebat daripada yang diajar orang-orang yang mohon maaf dengan kaum profesional yang menerima bayaran. Ini yang ajar wali-walinya Allah. Nah begitu ya. Jadi maka tidak perlu kasarannya wau ya kita-kita. Biasanya itu utulun. Tidak harus begitu ya. Ya nak ya. Jadi biasa saja. Mau sehebat apapun ya baiknya biasa saja.
Tidak harus utulun jawazun, ya, mustakbirun, tapi tetap santun, tawadhu, gitu, masya Allah. Nyeneng ke biasanya orang-orang. Maka di situ kemudian ada ungkapan al adabu fauqal ilmi, begitu kan. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Makalah ini jangan diputus ya. Masih ada terusnya. Al adabu fauqal ilmi wal adabu bil ilmi. Nah, gitu loh. Terkadang kan sing bodoh moyo orang-orang alim hanya gara-gara satu perilaku. Wow, adab lebih tinggi daripada ilmu, seolah-olah itu yang penting santun, kemudian orang yang berilmu itu dianggap remeh. Oh, enggak begitu. Justru adab itu munculnya dengan ilmu. Orang tidak mungkin beradab kalau tidak punya ilmu. Tidak mungkin. Berarti adab itu munculnya dengan ilmu. Sehingga ada makalah adab lebih tinggi daripada ilmu, karena adab itu muncul dari orang-orang yang berilmu. Orang yang utul, orang yang jawab kan berarti tidak berilmu. Orang yang tahu itu berarti berilmu gitu. Tahu, oh tawadhu itu begini, akibatnya begini, begitu. Ngoten nggih. Baik, berikutnya yang ingin bergabung masih ada beberapa menit lagi, silakan Anda bisa masuk di 085277 999 101 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385 877. Yang sudah bergabung dari yang sudah masuk dari Mas Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, tentang informasi satu dalil, saya tidak tahu ini apakah hadis atau juga pendapat seorang ulama, bahwa satu atom kesombongan itu memang tidak bisa mengizinkan kita untuk masuk surga. Apakah betul demikian? Artinya kalau tidak masuk surga kan masuk neraka. Mohon pencerahannya, Yai. Itu hadis Nabi. Jadi dzarratun minal kibri la yadkhul jannah man kana fi qalbi dzarratan minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau hanya satu dzarrah. Satu dzarrah itu kalau yai kuno memaknai sak semut pudak abote. Sak biji bayem. Kecil. Kecil artinya, sesuatu yang sangat kecil gitu loh. Kalau sekarang yang kecil kan atom, molekul atom. Itu artinya hal yang sangat kecil, bahkan tidak nampak oleh mata, yang istilahnya sombong secara silent niku mau ya. Ya, itu pun menyebabkan seseorang tidak akan masuk surga. Ini berdasarkan hadis itu tadi. Hadisnya dalam riwayat Ahmad, dalam Musnad Ahmad. Tidak akan masuk surga. Nah, itu hadis Nabi. Ini dalam hal apa saja, ibadah tidak boleh disombongkan. Tapi katanya tadi menyombong. Kalau diperimbangkan dengan yang sombong dalam hal dosa, maka kita banggalah dalam arti tunjukkan syiar yang luar biasa begitu. Baik, ini yang sudah bergabung Pak Muhsin tadi menanyakan hadis ini kan tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi terkadang ada sebab-sebab, ada mungkin sahabat yang melakukan sebuah perbuatan seperti kesombongan, kemudian Nabi ngetikan seperti itu, atau bagaimana ya yang berkaitan tentang sebiji kesombongan sebiji atom tadi? Pencerahannya ya. Lagi. Apa itu? Kalau hadis itu disebut asbabul wurud, sebab terjadinya. Kalau ayat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi ayat itu turun menyikapi perilaku kehidupan di zaman Nabi. Itu kemudian perilaku kebiasaan itu kemudian dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat. Kalau hadis itu asbabul wurud, sebab terjadinya satu masalah. Ya, jadi permasalahan, contoh hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis itu statusnya mutawatir. Karena pada waktu di Madinah, di Mekah awal itu kan umat Islam tertindas selama 13 tahun. Nabi dakwah ngumpet-ngumpet.
masih dapat permusuhan, perlakuan tidak baik oleh orang kafir Quraisy. Sehingga ada perintah hijrah. Perintah hijrah ke Madinah itu kan banyak pertimbangan sahabat. Waduh, anak bojoku ning gone Mekah. Tegal sawahku ning gone Mekah. Waduh, kemudian orang kan bimbang gitu loh. Waduh, piye iki malah melok Nabi Muhammad teko melakukan hijrah. Terus ninggalnya anak bojo, keluarga besar. Terus yang punya bisnis, jiwa bisnisnya, waduh lha engko bisnisku engko piye? Sing jajak kok asik. Sok golek bojone kono. Lah gitu loh. Kemudian ada hadis innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa faman hajara li imra'atin dan seterusnya itu. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Apa yang dia niatkan maka yang dia dapatkan. Kalau hijrahnya karena wanita dia akan dapat bojo. Kalau hijrahnya karena bisnis juga akan jadi orang kaya pembisnis di sana. Kalau niatnya itu untuk cari kekuasaan dapat kekuasaan, maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, ada stressingnya begitu. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia yang beruntung dan akan termuliakan. Itu namanya asbabul wurud. Nah, sama tentang hadis berperilaku riya, berperilaku sombong. Ini banyak versi dan banyak kejadian. Banyak versi dan banyak kejadian. Karena kesombongan dulu ketika berpakaian nglembreh itu orang juga bisa disebut dengan sombong. Maka ada larangan isbal, sampai ada larangan isbal. Jadi pakaian yang nglembreh itu nyerek. Karena peradaban Arab itu kan termasuk tertinggal ya. Dulu maka ada disebut Arab Jahiliyah. Bangsa Cina dalam dinasti Ming itu sudah maju. Sudah beradab Cina itu. Peradaban sosial maksudnya ya. Peradaban sosial kemasyarakatannya kalah dengan Cina. Arab tertinggal. Barbar istilahnya, jahiliyah. Peradaban kemasyarakatan buruk. Sehingga di Cina sudah ada peradaban. Di Eropa sudah ada peradaban. Ada kerajaan tua di sana yang sudah membangun peradaban Romawi kuno dan sebagainya. Ya, menyikapi peradaban bangsa Eropa itu kalau pakaian kan harus nglembreh begitu. Nah, di Indonesia kita masih melihatlah ada penyanyi siapa itu yang pakai celana jutbray gitu, yang bawahnya lebar gitu ya. Kemudian gaun pengantin yang sampai 15 meter, 20 meter begitu loh. Itu khulaya. Mereka memakainya itu sebetulnya bukan hanya fashion ya, bukan hanya passionnya dia. Tapi ada unsur kesombongan. Dengan demikian dia merasa, wah itu kan kecil itu. Kemudian itu disikapi dengan barang siapa di kesombongan sekecil darah dalam hatinya, dia tidak akan masuk surga. Sehingga dalam kasus ini kemudian para nabi itu membuat satu pernyataan bahwasanya orang-orang yang isbal izari, nglembrehke sarunge, nglembrehke ngisorane, iku termasuk laisa minni, tidak umatku yang baik. Dalam hadis la yadkhul jannah, tidak bisa masuk surga. Nah, kemudian disikapi oleh Islam Indonesia dengan menjadikan satu ikon ya, satu ciri khas Islam celono cingkrang. Nah, gitu loh. Islam celono cingkrang gitu. Karena bergadaskan hadis larangan isbal itu. Sementara dalam konteks lain Abu Bakar ketika datang kemudian jubahing nglesreh begitu, Nabi tidak marah. Karena tahu dalam hati Abu Bakar Siddiq tidak ada kesombongan. Nah, berarti konteksnya bukan masalah penampilan pakaian,
tapi mentalnya, psikologinya yang merasa lebih baik. Kan kecil tidak terlihat, tidak nampak. Itu namanya walau sekecil dzarrah, tidak nampak pun kesombongan itu menjadikan tidak akan masuk surga. Nah, gitu. Baik. Dan terkadang ini kan biasanya dijadikan patokan sesuatu yang pokoknya harus isbal, kalau tidak wah langsung kena. Itu namanya memaknai Islam secara Kerasnya. tekstual ya. Tekstualnya memang begitu larangan. Jadi apa itu layadul khajana man isbal ali izar, barang siapa isbal dalam celana. Izar maknanya sarung bukan celana. Jadi betul sarung itu, izar itu sarung, celana itu sarawil kan. Beda dalam pembahasan katok lah sarawil itu. Ini izar sebetulnya, ngisorane nampingi tapi jari ya bawahannya. Kemudian dimaknai secara tekstual celanane sing kudu jingrang, nek gak jingrang ra mlebu swarga. Karena tidak dikontekkan, dikorelasikan dengan hadis lain. Contohnya Abu Bakar celanane nglengkres, ndak pernah Nabi marah-marah, ya dibiarkan. Sahabat yang lain juga demikian. Maka perhatikan coba bangsa-bangsa Arab itu pakai jubah ya standar mata kaki, jarang yang di atas mata kaki. Orang Indonesia yang berlebihan itu saya kira tuh. Bangsa kita yang berlebihan itu. Okay. Ya biasa ya standar karena kedurnya nggak pantas tuh. Bangsa kita yang berlebihan menyikapi satu hati karena berlebihannya itu karena dijadikan satu ikon atau gimmick. Identitas juga nih kadang. Ya, gimmick atau ikon kan. Kelompok Islam tertentu. Kelompok Islam tertentu. Kalau Islam mayoritas kan sarungan begitu loh. Kalau mereka celana cingkrang gitu. Ada yang nasionalis, religius biasa. Penampilan Jerman tapi hati beriman kan begitu ya. Itu asik yang itu. Kaosan topinan tapi beriman, tidak harus fanatik dengan model penampilan karena dia harus mengkorelasikan dengan hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat penampilanmu, bro. Allah tidak melihat pakaianmu, bro. Tapi Allah melihat hatimu. Berarti kan penampilan, apalah artinya sebuah penampilan? Celana cingkrang tapi hatinya sombong, neraka. Wong sing neraka iku kesombongan itu tadi. Ya. Keduduran celana sarungnya ngeper, celerek tapi jauh dari kesombongan. Surga. Wong hadis siapa ahli surga siapa neraka jelas itu kan. Dari kan semuanya adalah dari mentalnya dan perilakunya. Jadi secara mental tidak boleh kita perilaku sombong, secara perilaku juga tidak boleh. Ya walaupun mental, walaupun penampilannya kita sopan tahu, tapi kalau hatinya merasa paling benar itu sombong, merasa paling ahli surga, merasa paling layak, yang lainnya salah, kita yang benar, kelompok kita yang pasti surga, mereka neraka semua. Ini sombong, bro, tidak akan masuk surga orang demikian itu. Justru dia yang tidak masuk surga, begitu. Sulit itu. Maka kesombongan itu secara mental yang paling gawat itu. Baik. Yang sudah bergabung, ini mungkin terakhir ya yang sudah masuk, tinggal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Sutarman. Yai, ada beberapa orang yang bisa dikatakan terpandang secara ekonomi, juga besar rumahnya. Nggak pernah RT-nan, Yai, padahal RT-nan ini kan paling butuh waktu 1 jaman. Itu apakah masuk kategori sombong? Karena memang saya dengar-dengar orangnya itu memang tidak suka untuk bergaul dengan orang lain. Mohon pencerahannya, Yai. Ya, jangan mudah menjustifikasi seseorang itu sombong. Bukan berarti yang sering datang ke masjid dan pengajian kemudian tidak sombong loh. Bukan juga yang kemudian sering RT kemudian tidak sombong. Enggak bisa, itu enggak sebagai ukuran itu. Jadi datang ke suatu tempat atau tidak datang itu tidak mengidentifikasi kesombongan seseorang. Karena kesombongan itu mental. Sekarang kita harus paham dengan orang. Manusia itu diciptakan Allah berbeda. Memang itu kodrat, sunatullah namanya. Bersuku, berbangsa, berperilaku, bertabiat yang beda. Tujuannya untuk agar apa? Untuk kalian lita'arrafu, saling memahami.
Fahami kenapa dia ndak gelem RT-nan. Ya mungkin kesibukannya tidak bisa tertinggalkan. Dan kalau jenengan bikin jadwal juga tidak dikonfirmasikan kepada dia. Nah ya kan, sehingga dia pengen datang tapi selalu tidak bisa karena jadwal sing ngatur jenengan bukan dianya. Coba dilibatkan. Pak jenengan ketinggalipun kok mboten saged dereng datang teng RT-nan nggih. Jenengan sing selo kapan? Ya pasti diluangkan kan, ada komunikasi kan. Nah gitu. Atau bisa jadi dia sakit. Bisa jadi dia ada kegiatan yang lebih penting. Lebih penting katakan. Itu jangan dijustifikasi kemudian itu jelek tidak pernah RT-nan. Apakah RT-nan kemudian menjadi warga yang baik? Belum tentu kan. Ada yang RT-nan hanya datang perlunya yang ngutang duit dan tidak membayar juga banyak. Atau hanya mohon maaf ada yang hanya istilahnya itu apa ya? Ya nambang-nambang gaya dan sebagainya. Artinya ini tidak standar atau boleh menghakimi orang baik dan buruk. Sombong itu ada di hatinya. Ya. Jadi jangan mudah juga menjustifikasi. Ya, kita harus memahami gitu loh. Sekarang Pak Kiai itu warganya jenengan. Kemudian Pak Kiai sibuk mulang sana sini. Kemudian kalian bikin acara RT-nan kemudian tidak pernah dikonfirmasikan dengan jadwalnya. Kemudian sampean menjadi, oh Kiai gak pernah RT-nan elek. Begitu. Betapa ndak adilnya sampean. Wong sampean gak pernah melibatkan kok. Nah begitu ya. Oh iya Pak Kiai sibuk gaweane kadang ngrumat umat. Ngrumat umat itu juga bagian kemasyarakatan, Bro. Ya. Jadi harus memahami dari sisi-sisi aktivitas orang atau kesibukan orang atau ya situasi orang lah. Itu namanya adil kita itu. Kalau kita hanya menjustifikasi orang hanya sekedar RT-nan itu menjadi orang baik. Betapa kasarannya itu kurang wawasan kalau begitu. Dikatakan picik kan tidak bagus ya, kurang wawasan sih. Nah, itu bukan standar orang baik, ya. Karena warga bangsa itu bukannya kelas RT, kelas RW, kelas desa, kelas kecamatan, kelas kabupaten, dan yang kelas nasional. Jangan artikan kemudian orang tidak pernah RT-nan tapi dia sibuk dalam tingkatan nasional, kemudian dikatakan orang buruk, kasaran ngawur, gitu kan ya? Ya tidak bisa, Bro. Jadi ada kaidah yu'ti kulli dzi haqqin haqqah. Itu kaidah. Jadi ada ketika kita dihadapkan dengan banyak masalah, itu pilih yang lebih banyak unsur kemanfaatane. Kalau kita hanya didengarkan 10 orang, ya kita milih dengan 1000 orang gitu loh. Kalau kita hanya bermanfaat dengan 100 orang, ya kalau ada yang 200.000 orang, ya pilih 200 orang. Itu mengedepan unsur manfaat. Yu'ti kulli dzi haqqin haqqah. Itu prinsip yang dipegang orang-orang berilmu. Jadi jangan mudah menjudge seseorang hanya dengan datang ke RT atau tidak menjadi orang baik dan buruk. Ya gitu. Ini malah masih satu lagi masuk barusan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam. Dari Pak Subur di Sukolilo menanyakan apakah benar masuk masjid yang asalnya dulunya musola tidak boleh sholat tahiyatul masjid karena memang kasusnya seperti itu, dulunya musola naik pangkat ke jadi masjid. Menurutnya ya. Saya tadi tambah tentang datang ke orang, bisa jadi orang yang datang RT itu orang yang pengangguran. Karena dia pengangguran makanya bisa datang terus gitu loh. Nganggur mungkin nggak punya duit, kemudian nanti ada jajan makan kan lumayan gitu loh. Mohon maaf ini, jadi makan tidak adil kalau hanya menilainya begitu ya, ini mohon maaf. Nah, tentang apa tadi? Musola. Jadi masjid. Status musola apakah bisa dijadikan masjid? Bisa. Berarti nanti kalau statusnya bisa menjadi masjid berarti musola untuk tahiyatul masjid bisa. Nah, siapa yang bisa merubah status itu? Wakifnya. Nah, gitu wakifnya. Wakif yang menerima wakif itu wakafan yang wakaf. Oh, yang wakaf malahan. Yang wakaf. Harus Nazir kembali. bisa. Nazir nggak bisa. Ya? Yang penerima wakaf namanya nazir. Yang punya barang di wakafnya namanya wakif. Kalau wakifnya merubah maka bisa. Tapi selain wakif tidak bisa. Maka disebut
masjid itu mawafaqo, itu loh, mawafaqo fillah, ay mawafaqo lil masjidi fillah. Sesuatu yang diwakafkan, diberhentikan untuk masjid, untuk Allah, itu masjid. Siapa yang mewakafkan? Yang punya, disebut wakif. Wakif. Kemudian wakif itu harus memasrahkan kepada nazir. Pengurus gitu. Nah, bukan pengurus, nazir. Nazir itu yang menerima wakaf. Namanya nazir. Kalau dalam struktur administrasi negara sekarang, nazir itu harus minimal ada 4. Wakif, ada nazir 4, ketua, wakil, sekretaris bendahara. Atau ketua, bendahara, wakil, anggota. 4. Diikrarkan di hadapan petugas atau badan wakaf nasional. Sekarang setiap kecamatan kepala KUA itu sekaligus ketua badan wakaf nasional. Maka ketika orang mau wakaf tanah itu mengisi formulir dari wakifnya harus yang punya tanah asli. Sekaligus nanti untuk memproses sertifikatnya. Taruhlah itu tanahmu yang beli, kemudian masih atas nama orang lain. Walaupun sudah kau beli secara de facto, tapi administrasinya masih atas nama orang lain, maka belum bisa diproses secara negara menjadi barang yang akan diwakafkan. Harus balik nama dulu. Balik nama ke yang beli baru mewakafkan. Mewakafkan kepada siapa yang menerima? Nazir. Kelompok nazir ini. Di hadapan siapa? Ketua Badan Wakaf. Untuk per kecamatan adalah ketua KUA kecamatan setempat. Nah, ketika nazir merubah, dulu wakif itu kalau wakaf tanah 500 meter untuk musola Al-Hidayah. Nah, perkembangannya butuh masjid. Kemudian yang wakaf ini sudah meninggal dunia. Kemudian orang-orang keri, nazir atau anak-anaknya kemudian merubah jadi masjid. Apakah jadi masjid? Tidak bisa jadi masjid. Tetap statusnya musola. Kenapa? Ono urusan karo amanah. Amanahnya musola, bukan masjid. Pertama begitu. Nah, kalau yang rubah wakifnya bisa, kenapa? Justru statusnya dinaikkan, lebih baik. Nah, dinaikkan lebih baik itu menjadi boleh. Karena urip ngomong urip sampean sampean wakufno kanggo musala saiki bangun masjid ya oke. Berarti status tanahnya naik, itu menjadi boleh. Nah, itu gitu. Lah prosesnya begitu, tinggal rubah ikrar saja secara lisan enggak apa-apa atau secara tulis. Tapi kalau orang lain urusannya apa wong lain arep rubah? Ya enggak bisa. Lah nazir kan dapat amanah dulu musola kok. Karena musola dan masjid itu beda secara fisik, secara syar'inya. Kan lebih baik, bukan masalah lebih baik, tapi ini menurut amanah. Man la amanata la dina, orang yang tidak amanah tidak beragama, wala amanah dan tidak akan aman. Hubungannya karena amanah itu, karena amanahnya madrasah ya sudah madrasah, amanahnya pesantren ya pesantren, amanahnya musola ya musola. Begitu, itu namanya amanah. Tapi kalau yang wakifnya boleh. Tapi orang lain, enggak ada kepentingan, orang lain penikmat, berubah. Cacah keri, kari ngenggoni, arep berubah. Wah ini masjid aja ben ganjaran berdah. Nah, sampai kiamat ya ora iso wong tulisane musola, waktu yang punya itu akarepe musola gitu. Kecuali yang punya masih gitu. Iya. Tapi ini anaknya tidak ada urusan. Ketika sudah diwakafkan, anak sudah tidak punya hak. Sudah selesai, karena sudah diberhentikan, namanya diberhentikan untuk Allah. Ya sudah, semenjak bapaknya yang mewakafkan itu sudah hanya Allah. Anaknya sudah nggak ada urusan. Nah begitu cara fikih. Itu kalau mau kaji lebih detailnya itu di kitab Fathul Mu'in itu paling detail itu. Tentang wakaf itu. Nah, itu. Baik, ini yang repot kalau misalkan sudah meninggal yang wakifnya, Gayai.
kalau dinaikkan menjadi masjid ini? Ya kan sebetulnya musola juga bisa untuk Jumatan kalau kepentingannya Jumatan gitu loh. Jadi wakafnya untuk musola, enggak masalah, untuk Jumatan juga boleh kok. Untuk Jumatan boleh. Cuma tidak bisa untuk tahiyatul masjid. Tapi amaliyah kan bukan hanya tahiyatul masjid. Nanti bisa syukur wudhu. Kalau masuk situ, kalau pengen sholat ya syukur wudhu aja. Ba'dal wudhu atau sholat 2 rakaat syukur wudhu. Kan bisa. Wong amaliyah itu banyak, tidak harus tahiyatul masjid kok. Tidak bisa untuk iktikaf. Ya kan tidak harus iktikaf dan iktikaf. Sampai diam baca Quran juga dapat pahala. Diam baca zikir dapat pahala. Nah gitu, jangan terpancang dengan syariat toh. Tapi hakikatnya masjid musola ya masjid, masjid ya musola. Karena masjidin itu bentuknya isim makan kan, menunjukkan tempat. Masjidun ada tempat sujud. Musola juga isim makan, tempat sholat. Nah, sholat dan sujud itu sama, sinonimnya kan ya, sinonim. Mau ngapa? Sujud. Nah, itu mau sholat. Mau sholat, ya sholat sampai sujud. Ya, gitu. Maka dalam satu hadis itu ketika yang paling dekat dengan aku adalah ketika hambaku bersujud padaku. Maka banyak-banyaklah sujud. Itu bukan berarti kemudian mau sujud toh, itu enggak. Perbanyaklah sholat. Maka ketika ada salah satu sahabat itu yang minta pada Nabi, ya Nabi mbok kula niki sampean dungan mesti swarga, ya bantu saya ya dengan banyak sujud. Itu ditafsiri oleh mufassirin, oleh muhaditsin, ai bi kathratis sholatis sunnah. Banyak sujud itu artinya dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau kita ke masuk musola tidak bisa tahiyatul musola ya enggak apa-apa. Kita masih bisa sunnah lain, contohnya syukur, wudhu dan qobliyah, sama kan? Ya. Wah tidak bisa iktikaf, ya tengok sampean zikir itu ya istimewa, podo karo iktikaf, sama sebetulnya. Tidak harus merubah haknya orang yang dijadikan musola kau rubah menjadi masjid. Apa referensinya, apa otoritasnya? Enggak ada otoritas untuk merubah karena bukan hakmu, itu haknya orang yang dulu mewakufkan. Tetap mulia walaupun musola dan langgar. Maka dalam fikir disebut maqamus syarif, tempat-tempat mulia, yaitu wa may yu'azzim min sya'airillah fa huwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan tanda-tanda syiarnya agama, syiarnya Allah, itu lu takwa sejati ning jero ati niku. Jadi mau langgar eprek-eprek, langgar panggung, musola, masjid, madrasah, TPQ, majelis taklim, pesantren, ini semua min sya'airillah, bersama makom-makom wali, min sya'airillah, muliakan, hargai, jaga, rawat. Itu loh penggaweane arti ini, takwa arti nggih ngoten niku. Baik, Pak Subadi Sukarno sudah terjawab. Ini masuk lagi nih Yai dari Mas Nanang. Yai, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Jumatan nggak kebagian tempat Yai. Terkadang kita akan ada di telampek-telampek, bahkan di depan terasnya orang. Ini apakah masih diperbolehkan tahiyatul masjid di telampeknya orang ini ya sampai sebegitunya? Ya disebut masjid, mawasola lil masjid ya masjidun. Bangunan yang berhubung dengan masjid disebut masjid. Itu rumusnya. Setiap bangunan yang terhubung dengan bangunan masjid masih disebut masjid. Berarti telampi ya masjid, ambale lah ya masjid, terase ya masjid, halamane ya aja masjid. Karena orang wakaf kan mesti tanahnya kan, bukan bangunan. Karena wakaf itu tanahnya. Waqaftu hadzal ar masjidun, wakafkan tanahku ini sebidang 1000 meter masjid, berarti tanahnya semua masjid sampai halamane. Berarti biar semua untuk tahiyatul masjid boleh walaupun di halaman kan ada dibangunnya. Wong wakafnya itu tanahnya kan, bangunannya kan baru ada. Maka tugas membangun itu kan tugas nazir. Wakif mewakafkan diterima nazir. Tanah kan, tanah. Kalau tidak, karena wakafnya untuk masjid, maka nazir membentuk panitia pembangunan untuk mewujudkan pembangunan masjid di tanah masjid. Berarti halamannya masjid kan? Nah berarti boleh. Tapi kalau di rumah orang sudah, karena beda bangunan, itu namanya bukan masjid tapi rumah gitu. Selama masih
di bangunan yang berhubung dengan masjid atau di tanah yang memang disebut itu masjid, maka namanya masjid. Maka kiai sing pinter kalau menerima tanah, dia tidak mau spesifik, tapi umum. Gini loh Kang, sampean wakafno aku aja kanggo masjid, ngene loh, kanggo kemaslahatan umat. Itu lebih fleksibel. Wes ngene, aku tak tampa tanahmu ning ikrare ya kanggo kemaslahatan umat Islam. Wis mbah engko tak iki masjid, musala, pesantren, madrasah, TP iki kena kabeh. Ngono. Itu lebih fleksibel, kedepannya lebih akan makmur. Tapi kalau lebih spesifik ke masjid, harus masjid, mudun musala juga nggak boleh. Maka nasibnya kemudian ketika ada masjid baru yang lebih besar, masjid kecil ini juga tidak boleh dibongkar, dilema akhirnya. Dibuat dadekno langgar ya statusnya mudun, karena sudah statusnya masjid tidak boleh turun kan? Tidak boleh turun menjadi musola, nggak boleh. Turun menjadi TPK juga nggak boleh. Tetap masjid. Loh kan repot. Mugar bangunan juga katanya butuh kan, ini hubungannya pemikiran. amanah juga. Kebangunan iki ben amanah jari ayu wong kok dibongkar iku piye maksudnya niku. Berarti membuang amanah orang yang berdosa. Iku mbiyen jariah itu yang kata, bangun iku mbiyen juga sulit. Tapi realitanya ada masjid yang lebih besar karena tidak muat. Itu bagaimana yang lama? Tetap kudu ije. Itu angel. Tidak boleh dibuang walaupun ada masjid lebih besar. Nek ra dinggo masyarakatnya dosa. Lho ra repot karena menyanyiakan amanah. Harus fungsi semua kayak. Iya. Turun fungsi tidak boleh, katakan digawe TPQ. Hanya seputar kegiatan boleh, tapi disebut nama TPQ nggak boleh. Itu masjid. Ketika buat ngaji pun TPQ pun harus pakai etika masjid. Ustazah yang nek menstruasi nggak boleh ngajar di situ, loh. Orang junub nggak boleh tidur di situ sebelum jinabat. Nah begitu, itu hubungan dengan amanah. Karena kalau nggak amanah nggak iman, kalau nggak iman ya nggak aman. Gitu. Baik, kita sudah banyak overtime ini yang tanya banyak banget ini. Sebelum kita closing mau doanya ya Imam. Ya semangat ini. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat apa yang kita kaji hari ini. Kalau ada salah-salah kata atau ketidakpantasan, itu hanya sebetulnya hanya memudahkan dalam komunikasi saja agar lebih mudah kita sesuaikan dengan dialeknya orang Pati dan sekitarnya, lebih mudah itu, lebih memasyarakat sehingga nanti ilmu akan lebih bisa diserap. Tentunya semua atas hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mampu menerima dan mengamalkan sebuah ilmu atau informasi agama. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah akan bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka teruslah minta hidayah kepada Allah. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Ahad dari jam 5 hingga jam 7. Syarif Fanil, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.